Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada mana di hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu dan masih banyak nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman, kita udah tergabung di kelas online ini, pembelajaran online. Ada baiknya ketika kita sudah memulai acara ini, kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan sedikit rundown pada hari ini teman-teman. Yang pertama yaitu rundownnya yaitu join time. Terus ada pun pembukaan pada hari ini. Terus ada pembacaan tilawah. Dan selanjutnya akan ada masuknya materi. Dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Dan diakhiri dengan isi absen online yang sudah disediakan oleh kakak-kakak Inspira Muda. Untuk teman-teman semua di sini, suara saya udah kedengaran belum ya? Sudah Kak, sudah. Masya Allah. Alhamdulillah ini teman-teman, kita untuk menambah kebarokan pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Heru dari perwakilan Youth Muslim Community. Saya persilakan untuk Saudara Heru, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang kebenaran membenarkan apa Taurat yang apa pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan bertawakal hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu tahu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Ya, jazakallah khair untuk saudara Heru. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah teman-teman, kakak-kakak maupun adik-adik semua. Malam ini kita udah bergabung di kelas intensif Muslim, Be Amazing and Inspiring Muslim, kelas pembelajaran online yang tentunya akan sangat memotivasi kita, yang akan mengajarkan kita tentang pengetahuan syar'i, pembentukan karakter, memotivasi kita agar berkontribusi dengan gaya anak muda banget tentunya kan ya. Terus sangat menginspirasi kita semuanya. Dan juga diisi oleh ustadz-ustadz maupun narasumber yang sangat keren-keren dan juga tema yang unik dan menarik untuk kita ulas sampai tuntas. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini pematerinya yaitu Ustadz Ridho. Saya sedikit review tentang Ustadz Ridho atau latar belakang Ustadz Ridho. Ustadz Ridho ini beliau adalah alumni dari SMA Negeri 1 Balikpapan, D3 STI Madani. Beliau juga merupakan S1 Universitas Terbuka. Beliau juga merupakan pengajar tahsin tilawah Quran LTTQ Ar-Rahmah metode Al-Haq dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Beliau juga merupakan founder dari LNG Learning and Growth. Beliau juga merupakan pengurus Yayasan Kolaborasi Muda Balikpapan dan beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 pegawai kreatif dan inovatif, juara 1 sebagai kontributor film anti korupsi DJP 2014 Kaltim. Nah, Masya Allah banget ya untuk Ustadz Ridho semuanya. Dan hari ini tema kita yaitu utamanya akhlak. Kita berbicara tentang akhlak atau perilaku. Nah, nanti kita akan bersama membahas tentang akhlak, bagaimana kita mendapatkan akhlak yang baik, yang akan dibahas oleh Ustadz Ridho tentunya kan ya, yang sangat wah pokoknya ini ya, banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Ustadz Ridho. Dan alhamdulillah juga teman-teman, Ustadz Ridho udah ada di dalam room kita, udah terhubung. Kita sapa dulu untuk Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nampak ceria banget Ustadznya ya, berseri-seri. Alhamdulillah. Mas Alwi juga wajahnya cerah sekali nih. Cerah sekali. Good looking. Tidak berpanjang lama lagi nih. Daripada kita membuang-buang waktu, marilah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Ridho. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz Ridho. Baik, suara saya terdengar ya, Mas Alwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bersyukur bisa bersilaturahim, bertatap wajah meskipun dari jarak jauh ya. Kita tidak bisa bertatap muka mengingat kondisi saat ini yang kita masih berada dalam situasi pandemi ya. Ditambah lagi tadi sore kita juga mendapatkan keberkahan berupa hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya, yang mungkin ada kegiatan aktivitas di kantor atau pulang dari satu tempat, ya mungkin nggak apa-apa lah ya bajunya basah-basah dikit. Asalkan yang penting bukan pipi yang basah karena memikirkan mantan, enggak ya, nggak mungkin. Ya, yang pasti kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita rasakan, dan alhamdulillah salah satu nikmat itu yaitu berada dalam sebuah majelis yang membicarakan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, apalagi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam ini saya ingin menyampaikan yang pertama, saya bukan seorang ustadz yang memiliki kapasitas syar'i sebenarnya, tetapi kita nanti
ngobrol saja secara santai ya teman-teman sekalian terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Kalau saya lihat di publikasinya tentang manisnya ibadah ya. Ya nanti kita sambung-sambungkan lah ya berkaitan dengan akhlak juga. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita berdiskusi bertanya jawab gitu ya. Saya ingin bercerita tentang satu peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Jambi pada bulan lalu. Teman-teman mungkin ada yang tahu ya, di Jambi pada saat itu terdapat sebuah fenomena yang jarang sekali terjadi. Ya, fenomena halo. Ada yang tahu nggak fenomena halo itu seperti apa? Jadi, fenomena halo ini adalah terbentuknya lingkaran cahaya gitu ya, lingkaran cahaya di sekitar sumber cahayanya. Nah, dalam hal ini kemarin terjadi di siang hari. Jadi pada saat itu mataharinya itu dengan ukuran tertentu, kemudian ada efek halo yang menyebabkan adanya terbentuknya lingkaran cahaya itu di luar matahari itu ya. Sehingga seolah-olah adanya efek halo ini menyebabkan kita melihat sumber cahayanya itu membesar gitu, mataharinya membesar. Ya, padahal itu hanya efek saja gitu ya. Bukan mataharinya yang membesar, tetapi hanya sebuah efek. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari fenomena yang seperti ini itu juga diadaptasi gitu di dalam bidang psikologi. Salah satunya ada seorang ilmuwan yang bernama Edward Thorndike. Ya, dia adalah seorang psikolog dari Universitas Columbia yang menurut penelitiannya bahwa efek halo ini juga bisa terjadi pada manusia ketika menilai orang lain. Nah, makanya saya menyampaikan cerita di awal ini supaya kita nanti bisa fokus gitu ya. Fokusnya apa? Yaitu fokusnya untuk perbaikan diri kita dulu, gitu. Memperbaiki diri kita. Tidak usah kita menyibukkan diri untuk menilai orang lain. Nah, bagaimana efek halo ini berlaku pada manusia? Yaitu adalah maksudnya gini. Ketika kita baru melihat seseorang, misalnya teman kita nih, teman kita ini mungkin punya kebiasaan ngebut ya ketika naik kendaraan. Nah, kita langsung menilai teman kita yang ngebut itu gitu ya, yang gerasak-gerusuk di jalanan, kita langsung menilai dia, wah ini pasti orang ini pasti nggak jujur nih gitu ya. Dia suka menerobos nih, terus pasti dia orangnya juga kasar ini, dan mungkin keluarganya berantakan ini. Nah, macam-macam lah. Hanya gara-gara melihat satu sifat saja, kita langsung mengeneralisir kejelekan-kejelekan yang lain pada orang yang kita nilai tersebut. Nah, ini sangat-sangat tidak dianjurkan karena sebagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn." Ya. Sebaiknya orang-orang yang beriman ya, wahai orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, hindarilah sebagian besar zon karena sebagiannya itu adalah inna ba'dadh-dhon itsm. Karena sebagian dari zon atau prasangka, ya zon itu adalah prasangka atau penilaian sementara gitu, atau praduga, itu adalah dosa. Nah, daripada kita memenuhi diri kita dengan prasangka-prasangka, sebaiknya kita fokus. Nah, salah satu upaya kita untuk fokus adalah dengan memperbaiki diri sendiri, salah satunya mengikuti kelas intensif yang diadakan oleh Inspira Muda ini. Luar biasa ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan manisnya ibadah gitu.
Afwan Ustaz. Kayaknya mic-nya unmute tuh. Oh iya, mohon maaf. Pencet ya? Ya, sampai mana tadi Mas Alwi? Sampai mana tadi ya? Terakhir sampai apa tadi ya? Kata-kata terakhir tadi apa ya? Ini bukan kata-kata terakhir mau pergi ya. Surah Al-Hujurat kalau nggak salah Ustaz. Surah Oh, Al-Hujurat. oh iya iya, oke baik. Sampai ini ya, apa namanya, di dalam surah Az-Zariyat ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya aktivitas ibadah ini merupakan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena aktivitas ibadah ini merupakan tujuan hidup kita, jadi ya itu memang sudah sebuah apa ya, sebuah keniscayaan atau kewajiban yang memang harus kita lakukan. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita bangga-banggakan gitu ya. Orang-orang yang ahli ibadah itu bukan untuk bangga-banggaan, tetapi untuk mencapai tujuan hidup kita. Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan bagaimana aktivitas ibadah ini, kita akan melihat nih ya nanti ya, kita akan melihat bahwa yang namanya ibadah itu menurut para ulama itu ada 2 jenis. Itu. Jadi karena saya bukan orang yang punya kapasitas syariah, tetapi saya pernah mendengar terkait tentang jenis-jenis ibadah gitu ya. Nah, salah satunya pembagian ibadah ini dibagi menjadi 2 kelompok besar gitu ya. Yang pertama adalah namanya ibadah mahdoh. Ya, ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri dari ibadah mahdoh ini adalah ciri-cirinya ada 3, simpel aja sebenarnya. Yang pertama, bahwa ibadah mahdoh ini merupakan kegiatan atau pelaksanaan ibadah gitu ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditetapkan melalui dalil syariat itu. Jadi memang ada dalil-dalilnya. Itu yang pertama ya, ciri-cirinya. Jadi apapun itu, amal, ucapan, perbuatan, ya, yang dari awal penetapannya itu merupakan syariat atau ada dalilnya. Bahkan yang namanya ibadah mahdoh ini, kalau tidak ada dalilnya, hukumnya haram. Gitu. Jadi ibadah mahdoh ini hukum aslinya itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, seperti itulah ya kira-kira ya. Ya, jadi pada hukum aslinya itu adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, ciri yang kedua ibadah mahdoh ini adalah dia punya tujuan tertentu gitu. Jadi tujuan tertentu atau tujuan pokoknya bagi yang mengerjakannya ya adalah dalam rangka untuk meraih pahala. Pahala di akhirat gitu ya. Nah, ini adalah ciri yang kedua dari ibadah mahdoh. Yang ketiga adalah ibadah mahdoh ini dia hanya bisa diketahui maksud atau tujuannya itu melalui jalan wahyu saja. Jadi tidak ada jalan yang lainnya. Jalan wahyu itu adalah melalui para rasul, gitu ya, melalui utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini jadi ini 3 ciri besar nih ibadah mahdoh yang bisa kita bisa kita pahami ya, supaya nanti kita nggak salah-salah membedakan antara ibadah yang mahdoh ya dengan ibadah yang ghairu mahdoh ya, ibadah-ibadah yang pokok dengan yang selainnya. Nah, contohnya ibadah mahdoh ini ya jelas ya, sholat, kemudian puasa, zakat, ya, haji. Nah, itu semua disyariatkan dengan dalil-dalil khusus. Nah, yang jenis yang kedua adalah
kebalikannya teman-teman, yaitu selainnya ya, atau ghairu mahdoh. Ya ini ibadah yang sebenarnya kebalikan ya dari ciri-ciri yang dari ciri-ciri ibadah mahdoh tadi kan ada 3. Nah, ghairu mahdoh pun juga ada 3, tapi kebalikannya. Nah, ghairu mahdoh ini pada prinsipnya dia sebenarnya bukan ibadah gitu ya. Pada tujuan pokok atau tujuan utamanya itu dia sebenarnya bukan ibadah, tapi aktivitas yang lain, amal, ucapan, perbuatan gitu ya. Selain ibadah, tetapi dia bisa berubah statusnya menjadi ibadah jika melihat dan menimbang niat dari pelakunya gitu. Nah, nanti contohnya apa saja kita nanti selesaikan dulu 2 ciri yang berikutnya ya. Nah, ciri yang kedua adalah tujuan utamanya atau maksud pokok dari perbuatan ini ya, yang ibadah ghairu mahdoh ini pada awalnya atau yang utamanya itu sebenarnya adalah untuk memenuhi urusan yang sifatnya duniawi. Itu jadi bukan untuk meraih pahala di akhirat. Tujuan awalnya itu ya hanya untuk meraih kebutuhan atau memenuhi kebutuhan yang sifatnya duniawi. Nah, mungkin teman-teman kalau melihat ciri yang kedua ini bisa mulai tergambar nih, wah ibadah ghairu mahdoh itu yang seperti apa. Nah, ciri yang ketiga, kalau tadi ibadah mahdoh adalah ibadah yang dia dikenal melalui wahyu. Nah, kalau ghairu mahdoh ini bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Ya, jadi kita tahu, oh ini namanya ini namanya itu gitu ya. Kita tahu, bisa tahu tanpa harus ada wahyu yang diturunkan kepada para rasul. Nah, maka contoh sederhana dari ibadah ghairu mahdoh ini adalah misalnya aktivitas kita makan gitu ya. Nah, kebutuhan fisik, kebutuhan duniawi kita akan makanan itu adalah tujuan aktivitas ini gitu kan. Untuk membuat badan kuat gitu ya. Nah, tapi ketika makan ini diniatkan tidak hanya untuk itu, tidak hanya untuk menjadikan badan kita segar, bugar, sehat, kuat, ya, tetapi juga diniatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan dalam rangka supaya memiliki kekuatan untuk beribadah secara lebih misalnya gitu ya. Wah, dengan makanan ini saya bisa kuat nih melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Ya, saya bisa khusyuk nih kalau saya dalam keadaan kenyang. Ya, seperti itu. Jadi ketika makan ini diniatkan dalam rangka ibadah mahdoh, maka statusnya pun juga akan berubah gitu ya. Bernilai pahala juga. Nah, jadi itu sekilas tentang ibadah mahdoh. Nah, kemudian terkait dengan sharing kita pada malam hari ini, ada 3 hal yang ingin saya mungkin lebih banyaknya kita sharing saja ya terkait dengan ibadah ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa teman-teman ini kan dari berbagai kalangan aktivitas dan peran ya. Ada yang mungkin di sini ada yang pelajar, mungkin ada yang mahasiswa, ada yang mungkin pekerja juga, ada yang sebagai manajer rumah tangga. Kalau orang mengenalnya ibu rumah tangga, bagi saya mereka adalah manajer rumah tangga gitu ya. Kemudian atau ada juga yang sebagai pengusaha atau wirausaha. Nah, apapun aktivitasnya, maka kita melihat lagi tadi ya, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, bisa jadi aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan ya, sebagai pelajar, sebagai pekerja, mahasiswa, guru, manajer rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, itu akhirnya akan bernilai ibadah juga ketika kita niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memberikan manfaat yang tujuan utamanya adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Itu. Maka aktivitas-aktivitas ini akan bernilai ibadah juga. Nah, inilah yang kita inginkan gitu ya. Jadi aktivitas kita
seharian penuh itu akan bernilai dan mendapatkan pahala. Nah, sehingga yang namanya niat ini sangat penting. Ini adalah poin yang pertama. Jadi niat ini sangat penting sekali. Motivasi teman-teman ini sangat penting. Dan motivasi ibadah inilah yang secara penelitian, secara survei, itu menunjukkan menjadi motivasi yang paling utama yang membuat seseorang itu bergairah atau bersemangat untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya nih, saya aktivitas saya sehari-hari sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau saya disuruh ngomong pajak, saya lebih jago daripada ngomong soal manisnya ibadah ini ya. Tapi ya kita semua hamba Allah kan, lagi-lagi kita adalah sebagai ibadah itu adalah tujuan kita semua. Jadi idealnya ya tidak hanya ulama yang punya kapasitas syar'i, tetapi kita pun juga berhak gitu ya. Selain berkewajiban, kita juga berhak ya untuk sharing tentang ibadah ini supaya kita semua merasakan semangat gitu kan. Jadi kita semua tidak gampang lemah. Misalnya gini, wah iya dia kan memang ulama, dia memang ahli syariah, makanya ibadahnya bagus. Nah itu kan akhirnya kita jadi minder gitu kan, karena kita bukan kapasitas syariah. Makanya kita perlu meluaskan definisi ibadah ini supaya kita memahaminya bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya tugasnya para ulama gitu ya, orang-orang yang punya kapasitas syariah, tapi kita semua, apapun perannya, apapun posisinya gitu ya, apapun pekerjaannya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama tadi diniatkan dalam rangka ibadah. Bahkan ya hal-hal yang sekecil apapun ketika kita niatkan untuk ibadah, insya Allah itu akan bernilai pahala. Ya, bisa menghasilkan pahala akhirat bagi pelakunya ketika dia meniatkan agar memiliki agar melalui aktivitas itu dia semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada satu aktivitas yang menghabiskan banyak waktu hidup kita. Contohnya apa tuh teman-teman? Mungkin ada yang mau kasih pendapat. Ada satu aktivitas yang mungkin paling banyak menghabiskan aktivitas, porsinya tuh terbesar gitu dalam usia kita. Ada yang tahu nggak? Tidur, Bang. Bahkan, ya? Sleeping, tidur. Bermain gadget. Nah, tidur ya. Ya, kan menurut penelitian medis bilang tidur idealnya berapa jam dalam sehari itu sudah menghabiskan waktu berapa persen tuh dari hidup kita gitu. Kalau usia kita nih misalnya anggap aja tidur ideal kita berapa Mas Alwi biasanya, berapa jam tuh? 8 jam Ustadz. Nah, ini 8 jam yang paling yang paling umum ya, 8 jam. Nah, itu berarti udah sepertiga gitu kan. Udah sepertiga. Misalnya nih, usia saya sekarang berapa ya? Bentar. Saya hitung dulu, saya lupa. 34. 34 tahun. Nah, berarti kalau misalnya tidurnya 8 jam, berarti 11 tahun itu saya tidur. Coba bayangin. 11 tahun tidur. Nah, maka aktivitas yang menguras waktu ini pun juga sayang kalau berlalu begitu saja ya kan. Jadi bagaimana kita menjadikan aktivitas yang mungkin kita mengakui bahwa tidur itu kita dalam keadaan nggak ngapa-ngapain kan, ya nggak, tidak berbuat baik gitu kan, ya bisa dibilang ya diam gitu, nggak ngapa-ngapain, sehingga orang yang nggak ngapa-ngapain itu kan bisa dibilang buang-buang waktu. Nah, kita dalam keadaan tidak ngapa-ngapain, rugi sekali seandainya aktivitas tidur ini berlalu begitu saja. Nah, karenanya Rasulullah SAW ya
di dalam Islam itu ada tuntunan kan, bagaimana tidur kita itu bisa bernilai ibadah. Ya, nanti kita diskusi ya. Gimana tuh? Nah, ini banyak kan para asatizah di luar sana, ulama-ulama mengingatkan terkait dengan tidur ini. Nah, ini kita pelajari. Nah, berkaitan dengan fikih, nanti tanyakan kepada ahlinya. Kalau fikih pajak mungkin saya tahu, tapi kalau fikih dalam ibadah-ibadah mahdoh ada yang lebih ahli, gitu ya. Tapi nanti kita bisa diskusi, insya Allah. Nah, itu tadi salah satu contoh tidur. Ini yang pertama. Jadi niat ya, niat ini sangat sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Niat ini sangat 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 istilahnya itu fundamental ya, menjadi pondasi yang paling utama. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa yang namanya kita mau bagaimana itu adalah pilihan. Ada satu kisah nih ya, kisah ini, jadi selain kita berbicara tentang ayat-ayat qauliyah atau Al-Quran dan hadis, kita boleh ya menceritakan tentang suatu peristiwa yang bisa jadi peristiwa itu adalah petunjuk dari Allah supaya kita ambil pelajarannya. Namanya ayat-ayat kauniyah. Setuju ya, sepakat ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau menceritakan sebuah peristiwa. Jadi di tahun 2019, tahun lalu, itu Qatar mengadakan sebuah, dia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Athletics Championships tahun 2019. Jadi kejuaraan atletik dunia itu diadain di Qatar tahun lalu. Nah, salah satu yang dipersiapkan dengan luar biasa itu di ibu kotanya, ya Doha ya. Nah, itu dipersiapkan untuk menyambut semua atlet dari seluruh penjuru dunia. Nah, ada salah satu momentum yang saya yakin ini tidak akan dilupakan sejarah nih, ya. Pada event kejuaraan tersebut di tahun lalu itu. Jadi salah satu momentum yang luar biasa itu adalah pada saat ada mungkin teman-teman bisa sambil googling gitu ya, di kejuaraan itu ada salah satu cabang atletik yaitu olahraga lari 5.000 meter seingat saya. 5.000 meter di stadion di Doha. Nama stadionnya kalau nggak salah, seingat saya tuh karena namanya unik, saya jadi ingat Stadion Khalifah. Nah, jadi di Stadion Khalifah itu memperlombakan lari 5.000 meter ya. Nah, kejadian atau sejarah yang luar biasa itu terjadi ketika pertandingan hampir selesai, teman-teman. Ini ketika udah selesai nih, udah mau 5.000 meter ya. Sudah mau 5.000 meter, ternyata ada satu kejadian yang luar biasa sekali. Ya, dan kejadian ini saya yakin tidak akan dilupakan oleh khususnya para penonton yang hadir pada saat itu. Jadi pada saat pertandingan mau berakhir, ada seorang atlet, ya, atlet ini tiba-tiba jatuh. Dan jatuhnya kita jelas tahu lah karena kecapean, 5.000 meter ya. Ya, luar biasa, jauh banget 5.000 meter itu berarti 5 kilo kan. Nah, jadi seorang atlet itu namanya Basbi. Nama lengkapnya siapa ya? Saya lupa, mohon maaf. Saya ingatnya panggilannya aja Basbi gitu ya. BUSBY. Nah, dia itu dari sebuah negara yang mungkin teman-teman baru tahu ada negara ini. Nama negaranya negara Aruba. Namanya negara Aruba. Saya juga kurang tahu pas itu ada di mana. Mungkin Afrika kali ya. Tapi seingat saya Basbi dari Aruba. Nah, Basbi dari Aruba ini dia jatuh, berusaha bangkit, tapi karena tenaganya sudah, kayaknya memang udah habis banget gitu kan. Akhirnya nggak memungkinkan untuk bangkit gitu. Ditambah lagi cuaca pada saat itu terik banget. Di Qatar itu cuacanya sangat terik, sehingga mungkin menyebabkan dehidrasi gitu kan. Tapi yang sungguh-sungguh membuat gempar pada saat itu adalah ketika tidak disangka-sangka ada seorang atlet lain gitu yang melihat si Basbi ini sempoyongan ya,
tiba-tiba dia berbalik arah, padahal dia sudah mau mencapai garis finish urutan pertamanya nih. Tiba-tiba dia berbalik arah karena sempat ngelihat si Basbi ini jatuh gitu. Ya biasa kan kalau perlombaan kan kita juga saling melihat ya, kanan kiri, oh belakang sudah sejauh apa ya. Contoh teman-teman kalau sering nonton MotoGP gitu kan, pasti memperhatikan kompetitor kita itu posisinya ada di mana nih, jangan sampai kita lengah ya, seperti itulah kira-kira. Jadi begitu juga si atlet yang berbalik arah ini, namanya Dabo teman-teman. Ternyata dia berbalik arah untuk menolong si Basbi ini. Ini agak unik gitu ya, agak unik ya. Jadi si Dabo ini dia saya lupa ya dari negara mana ya, Papua Nugini atau di mana gitu. Ada gini-gininya gitu ya. Gini Bisau, ya Gini Bisau. Jadi dari negara Gini Bisau. Nah, Dabo ini juga seharusnya jadi juara gitu ya, mendapatkan medali, tapi dia justru memapah Basbi yang jatuh dan membersamai si Basbi ini sampai dua-duanya itu mencapai garis finish bareng-bareng. Nah, teman-teman dirahmati Allah, kalau kita melihatnya bahwa si Dabo ini gitu ya, si Dabo ini dihadapkan pada dua kemenangan sebenarnya. Dia dihadapkan pada dua kemenangan. Kemenangan yang pertama jelas dia memenangkan medali gitu ya. Atau kemenangan yang kedua, kemenangan memperoleh atau memenangkan kata hatinya. Ya, was. Jadi dia pilih mana nih? Mungkin dia pada saat berlari itu ini ya, wah ini saya sudah mau menang, dapat medali juara gitu ya. Wah pasti saya membanggakan negara saya, membanggakan keluarga saya. Kan banyak nih ya, harapan-harapan yang ada di depan mata yang sudah hampir dia raih. Tetapi mungkin pada saat itu kata hatinya berkata lain. Dia melihat, wah ini ada yang jatuh gitu, ya. Ada yang jatuh. Mungkin karena naluri dia itu menolong gitu. Mungkin ya, naluri dia itu suka menolong. Dalam keadaan lomba pun dia spontan gitu kan, menolong orang yang jatuh. Nah, spontanitas yang seperti inilah ternyata yang bisa jadi itu adalah sebuah aktivitas kebaikan yang tentunya perlu dibiasakan gitu kan, terlatih sehingga ketika terjadi sesuatu yang membutuhkan bantuan dia akan segera responsif. Nah, jadi sebenarnya Dabo ini dihadapkan pada dua kemenangan, kemenangan medali atau memenangkan kata hatinya. Gitu. Nah, ternyata yang dia pilih adalah dia lebih memilih kemenangan menolong orang lain ya, memenangkan hatinya. Dan ternyata bagi saya pribadi ya itu pilihan yang tepat ya buat Dabo ya, karena setelahnya si Dabo ini wah luar biasa gitu, justru penghormatan yang lebih, apresiasi yang luar biasa dia dapatkan ya. Bisa jadi dia nggak mengharapkan itu ya, karena dia tujuannya hanya ingin menolong gitu, hanya ingin menolong, tetapi ya dilalah dalam suatu momen yang luar biasa. Nah, satu kebaikan membawa kebaikan lain yang lebih besar. Nah, sebagaimana kita juga dihadapkan pada dua pilihan ya dalam ibadah ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika azan berkumandang gitu ya, kita dihadapkan pada dua kemenangan nih. Kemenangan akhirat atau kemenangan dunia. Sekedar kemenangan duniawi. Nah, kemenangan akhirat ini bisa jadi nanti juga kita akan mendapatkan kemenangan dunianya. Tetapi kalau hanya mengincar kemenangan dunianya, kita sudah jelas tidak dapat kemenangan akhiratnya. Nah, contoh pada saat ada azan berkumandang, kita lagi ngapain gitu ya, apakah kita akan segera memenuhi panggilan itu, ya kecuali dalam keadaan uzur ya, atau darurat gitu ya. Atau kita tetap memilih dengan aktivitas dunia kita. Misalnya kita sedang misalnya ya, contohnya kita sedang kalau yang usahawan mungkin lagi dagang gitu ya, lagi dagang, tiba-tiba azan berkumandang, lagi laris-larisnya. Nah, ini kan pilihan ya. Nah, maka pilihan ini menjadi satu poin yang kedua yang perlu kita perhatikan.
Itu. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap kita memilih kemenangan yang akhirat gitu ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ya, bahwa yang namanya akhirat itu lebih utama gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Nah, kemudian poin yang ketiga nih, teman-teman. Poin yang ketiga atau yang terakhir, mudah-mudahan ini menjadi penutup sesi materinya ya. Poin yang terakhir adalah saya ingin bercerita tentang salah satu fenomena yang lain nih. Jadi ada fenomena yang lain di dalam dunia ilmu sains atau pengetahuan. Teman-teman pernah nggak ketika ada sebuah sungai atau danau yang lagi tenang, tiba-tiba kita melemparkan benda gitu ya, batu kecil misalnya, kita lempar, pluk, tiba-tiba dia akan mengakibatkan atau menimbulkan efek terbentuknya riak air gitu ya. Riak air. Nah, ini di dalam dunia sains namanya ripple effect. Jadi terbentuknya riak air yang berbentuk lingkaran yang dia, kalau halo tadi kan bentuknya tetap tuh. Kalau halo tadi kan bentuknya tetap. Ya sudah segitu aja gitu. Tapi kalau ripple effect ini ternyata riaknya itu membesar gitu. Gitu kan. Dari kecil membesar. Nah, itu namanya ripple effect. Nah, riaknya ini berpusatnya pada apa? Pada si batu yang tadi nyemplung pertama itu dia nyemplung plung. Nah, pusatnya di situ tuh, pusatnya di situ. Kemudian menyebarlah dia gitu. Nah, dari fenomena ini menunjukkan bahwa benda sekecil batu ternyata bisa melahirkan atau menghasilkan lingkaran yang besar ya, menghasilkan lingkaran baru yang jauh lebih besar ke sekelilingnya daripada ukuran dia yang kecil tadi. Mungkin ukuran batunya kecil sekali diameternya, tetapi dengan dengan efek tertentu gitu ya, dengan aktivitas tertentu yaitu masuk ke dalam air, dia menghasilkan efek riak ya, menghasilkan lingkaran baru yang jauh lebih besar ke sekelilingnya. Nah, makanya teman-teman ripple effect ini sering dipakai di dunia di dunia ilmu sosial kali ya, untuk menunjukkan sesuatu yang dia itu kecil tapi punya efek yang besar ya dalam kehidupan manusia. Contohnya misalnya gini, ada seorang yang mau sholat berjamaah di masjid gitu ya. Nah, orang yang pertama masuk masjid ini masih sepi kan? Dia masuk masjid, orang pertama kali kan belum ada siapa-siapa. Dia masuk pertama kali, dia taruhlah sandalnya itu dengan rapi gitu. Dia taruh sandalnya dengan rapi, menghadap keluar. Jadi nanti ketika keluar dia tinggal pakai seret-seret gitu kan ya. Nah, ketika dia merapikan sandalnya itu, datang orang yang kedua nih, teman-teman. Orang yang kedua datang. Dia lihat, oh kayak gitu kah caranya ini naruh sandal di masjid ini gitu ya. Misalnya orang ini dari luar gitu ya. Ya. Akhirnya dia pun ikut gitu kan, dia naruh juga sandalnya rapi sama berdekatan, jejer. Rapi sekali gitu. Nah, kemudian seterusnya dilihat oleh orang yang berikutnya puluhan bahkan mungkin ratusan sandal para jamaah itu bisa tersusun dengan sejajar dan sangat disiplin gitu ya, sangat rapi, sejajar gitu ya. Dan ini luar biasa gitu kan. Belum lagi kalau misalnya ada orang yang kebetulan mampir ya, artinya dari luar lihat, wah ini kayaknya bagus nih kalau diterapkan di masjid dekat rumahku gitu ya. Akhirnya dia pun juga mencoba hal yang sama, merapikan. Nah, kalau misalnya nih teman-teman pola ini terus berulang, bisa jadi masjid di seluruh kota itu tertib dan disiplin dalam merapikan sandal, dalam meletakkan sandal.
Ya kan, hanya gara-gara dari satu orang tadi itu saja tuh. Di masjid di desa terpencil gitu ya, hanya gara-gara satu orang itu dia menghasilkan ripple effect yang luar biasa, menjadikan satu kota tertib dalam meletakkan sandal. Wah, Masya Allah kan, gitu. Tanpa dia sadari gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kita perlu menjadikan poin tentang ripple effect ini menjadi penyemangat juga gitu ya. Jadilah yang pertama gitu, yang menginisiasi kebaikan. Sehingga nanti diikuti. Nah, tentu saja teman-teman, fenomena ini itu juga tidak hanya berlaku untuk perbuatan baik saja, tetapi juga yang perbuatan yang tidak etis atau tidak baik itu pun juga bisa jadi gitu kan. Nah, contohnya, mohon maaf, mungkin ada kebiasaan yang kurang baik ya, kebiasaan pamer ria gitu ya. Tapi meskipun kita nggak tahu itu maksudnya pamer atau bagaimana, tetapi dikhawatirkan jatuhnya ke pamer, gitu aja sih. Dikhawatirkan jatuhnya ke pamer. Misalnya gini, ada seorang kreator konten membuat video gitu kan. Nah, video itu isinya adalah tentang memperlihatkan dirinya yang kaya raya nih, mobil baru saya gitu ya. Kalau saya sebenarnya seneng sih, sebagai orang pajak saya seneng. Saya kesempatan untuk menagih pajaknya gitu ya. Saya seneng kalau ada kreator konten gitu, tapi dikhawatirkan bagi yang lain ini akan menimbulkan perasaan cemburu gitu ya, kecemburuan sosial, gap sosialnya akan semakin melebar, dikhawatirkannya seperti itu. Nah, khawatirnya kalau ternyata itu menimbulkan kecemburuan sosial, ternyata ada orang yang melihat, wih kok kayaknya viral ini ya, video-video yang semacam ini, yang pamer-pamer ini, akhirnya bikinlah juga dia. Akhirnya bikinlah lagi yang lain. Ya, akhirnya semakin membentuk ripple effect, tetapi ripple effect yang bisa saja menimbulkan hancurnya perasaan saudara yang lainnya, kira-kira kayak gitulah ya. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin sekali satu perbuatan baik itu menghasilkan sejuta perbuatan baik. Ya begitu juga sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Satu perbuatan buruk bisa bernilai 1 juta perbuatan buruk. Kenapa? Karena adanya ripple effect itu tadi. Makanya Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ingat di dalam surah Al-Maidah ayat ke-32. Nah, cuman kali ini tolong saya mohon sukarelawan untuk membacakannya, terjemahannya saja. Mungkin ada yang berkenan. Ayat berapa? Atau saya ayat ke-32. Mas Heru. Al-Maidah ya. Al-Maidah. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Masya Allah. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Heru tadi ya, titik poinnya adalah pada klausul barang siapa yang membunuh seorang manusia gitu ya, bukan karena membunuhnya itu bukan karena kisos atau balas bunuh gitu ya. Karena kan kisos ini termasuk dalam hukum syariat Islam kan. Ketika ada manusia yang membunuh, maka idealnya dia dibunuh balik gitu, kecuali si keluarganya memaafkannya, dan si keluarga ini berhak menerima beberapa atau semacam denda gitu ya. Nah, jadi barang siapa yang membunuh manusia bukan karena kisos ya, bukan karena balas membunuh ya, atau
bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, ya. Artinya gini, membunuh manusia begitu entengnya gitu membunuh manusia. Begitu mudahnya membunuh manusia sehingga akhirnya apa? Perbuatan membunuh manusianya itu dianggap seperti suatu hal yang wajar. Teman-teman bisa paham ya? Ketika dia membunuh manusia dan itu dianggap wajar, itu akan diikuti oleh yang lain juga. Ah, bunuh aja, bunuh aja, bunuh aja, bunuh aja. Nah, gara-gara dia itu tadi lah kemudian terciptakan sejuta perbuatan membunuh yang lain. Nah, itulah yang dimaksud di dalam ayat ini, teman-teman. Jadi, barang siapa membunuh seorang manusia gitu ya, yang dengan mudahnya sehingga akhirnya apa? Perbuatan ini menjadi sebuah sesuatu yang legal gitu ya, atau wajar sehingga orang lain pun melakukannya dengan enteng. Nah, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia pun juga telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Karena aktivitas untuk memelihara kehidupan ini menjadi sesuatu yang kemudian dijaga oleh semuanya, ya. Apalagi ada yang menginisiasi, maka dia otomatis seolah-olah dia telah menjaga kehidupan manusia semuanya. Nah, seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan ripple effect tadi. Nah, oleh karena itu, nasihat khususnya buat diri saya pribadi gitu ya. Ya kita memang harus membiasakan diri gitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sekecil apapun gitu. Dan kita juga perlu berhati-hati dalam melakukan perbuatan tidak baik. Sekecil apapun. Nah, gitu ya. Jadi kita akan selalu mengingat bahwa nanti akan ada ripple effect-nya. Ya, nauzubillah min dzalik. Aduh, takut gitu ya. Kita ingat ini supaya kita selalu berhati-hati ketika kita mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang membuat kita justru nanti akan terjerumus, nauzubillahi min dzalik. Dan akhir kata, teman-teman, selanjutnya mungkin adalah sesi diskusi, tapi mungkin dalam sesi diskusi ini ada yang bertanya gitu ya, kemudian saya diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, mungkin kalau saya nanti menjawabnya pakai ilmunya seorang Profesor Abdul Hakim Nasution nih, teman-teman. Ada yang pernah dengar nggak ya? Profesor Abdul Hakim Nasution ini sangat terkenal di Bogor, bahkan beliau almarhum, meninggal pada tahun 2002. Beliau adalah salah satu guru besar ilmu matematika dan statistika gitu ya di IPB. Beliau pada saat mengambil gelar profesornya, waktu itu kalau nggak salah ya saya baca artikel gitu, ketika mengambil gelar profesornya, beliau kan diuji itu, ada tim pengujinya gitu kan, tim pengujinya. Luar biasa, setiap pertanyaan dijawab dengan baik oleh beliau gitu ya. Pertanyaan 1 dijawab dengan baik. Pertanyaan kedua dijawab dengan baik. Pertanyaan yang ketiga dijawab dengan baik. Pertanyaan yang keempat. Nah, yang pertanyaan yang keempat ini teman-teman gitu ya. Pertanyaan yang keempat ini bingung dia gitu ya. Antara dua pilihan nih. Ketika ditanya, sebenarnya dia itu nggak tahu gitu. Dia tuh nggak tahu jawabannya apa. Nah, tapi di sisi lain kalau dia nggak menjawab gitu ya, waduh bisa nggak lulus nih gitu kan. Padahal udah tinggal sedikit lagi perjuangan untuk jadi profesor itu kan bertahun-tahun kan. Berat sekali gitu perjuangannya untuk mengumpulkan mengadakan riset, kemudian mungkin melakukan survei dan lain-lain lah. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Kemudian aduh, apa ini ya? Saya bingung. Jawabannya apa nih? Akhirnya dia pilih jawaban dia bilang kepada tim pengujinya, bapak-bapak tim penguji, kurang lebih seperti ini ya, tidak mirip, tidak seperti ini sih, tapi kurang lebihnya kayak gini. Bapak-bapak tim penguji, untuk pertanyaan yang keempat ini, saya akan menjawabnya. Dan jawaban saya adalah tidak tahu. Gitu ya.
Kemudian ketika mendengar jawaban si profesor ini, pengujinya semuanya langsung bangkit. Selamat Anda lulus. Kaget si profesornya ini ya. Wah, lulus. Wah, kenapa Pak? Kok bisa saya diluluskan? Kan saya tidak tahu jawabannya. Karena, kata si penguji, kami pun tidak tahu jawabannya. Ya, jadi itu saja teman-teman sebagai penutup dari materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin sesi diskusi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz atas materinya, mulai dari apa itu ibadah mahdoh, apa itu ibadah ghairah mahdoh. Semoga dengan materinya Ustadz berikan kepada kita bisa menginspirasi kita, bisa kita pahami, bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya teman-teman adik-adik maupun kakak-kakak akan ada sesi tanya jawab maksimal 2 orang. Yang ingin bertanya silahkan menyalakan mic, ucapkan salam baru sebutkan namanya. Atau mungkin bisa di kolom komentar. Silahkan teman-teman sekalian. Ustadz, ini saya bacakan ya Ustadz ya. Wih, ini sebentar. Ini saya baru ini ternyata ada efek keren juga baju saya ini ya. Ada efek. Bling-bling Ustadz. Iya, bling-bling gitu ya. Nah, pakai ini aja udah, deh ya. Ini udah ada Ya, yang silakan. lain, Ustadz. Saya bacakan ya Ustadz ya. Silakan Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya, apa sih tips agar kita bisa kecanduan ibadah? Tips dalam kecanduan ibadah, Ustadz. Baik, langsung dijawab kah? Ya, tafadhol Ustadz. Baik, lagi-lagi untuk pertanyaannya, saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas dan pengalaman yang saya rasakan ya. Jadi terkait dengan kecanduan ibadah ini, yang pasti tadi berkaitan dengan niat. Gitu. Jadi berkaitan dengan niat kita, motivasi kita untuk melakukannya apa. Nah, motivasi ini perlu dikumpulkan. Salah satu yang membuat kita semangat, membuat kita kecanduan tentunya adalah kita mengetahui apa manfaatnya gitu kan. Artinya ada ilmu yang harus kita punya gitu. Jadi kita mengetahui apa sih manfaatnya. Nah, dengan mengetahui manfaat itulah ya, kita pasti akan bersemangat gitu untuk melakukannya. Bahkan bisa sampai kecanduan tadi, bahkan bisa kerasukan gitu ya. Enggak ya. Kita bersemangat dan kita sangat-sangat menyenangi atau bahkan menikmati gitu. Nah, yang perlu dihindari sebenarnya sih memang supaya kita bisa merasakan nikmatnya beribadah itu adalah kita perlu menghindari beberapa hal ya. Yang pertama adalah perbuatan dosa dan maksiat gitu. Nah, jadi menurut Imam Ibnul Jauzi, ya beliau pernah ditanya gitu ya, bahwa yang namanya maksiat ini kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Bagaimana, apakah benar maksiat itu bisa menghilangkan nikmatnya ibadah? Ya, beliau menjawab benar gitu ya. Bisa jadi ketika kita melepaskan pandangan yang haram, ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat penglihatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita melepaskan lisan yang menyakiti orang lain, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mencabut ya nikmatnya berzikir dengan asma-asmanya itu dan seterusnya. Nah, terkait dengan ini pun juga kita perlu memperhatikan gitu ya teman-teman. Ini menjadi nasihat buat kita semua pastinya. Dan tentunya dengan adanya hal-hal yang bisa mengurangi nikmat ibadah ini, maka kita perlu mengetahui juga bahwa selain perbuatan maksiat tadi, ya itu juga salah satunya ketika kita menganggap ibadah tuh kayak rutinitas biasa ya.
Nah, itu bisa menghilangkan nikmatnya gitu. Akhirnya kalau kecanduan tadi kan istilahnya wah kita menikmati ya fly gitu kan. Yang namanya kecanduan itu kan kita merasa enjoy banget gitu ya. Kalau kita tidak melakukan itu kita merasa kurang, ada rasa kurang gitu kan ya kalau yang namanya candu itu. Nah, kalau kita menganggap ibadah itu rutinitas biasa, rutinitas belaka, itu pun juga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan nikmatnya ibadah. Dan yang lainnya adalah konon saya pernah disampaikan oleh seorang ustadz juga, terlalu banyak bergaul dengan manusia itu juga katanya bisa mengurangi manisnya ibadah atau nikmatnya beribadah. Ya, mungkin dalam hal ini manusia-manusia tertentu ya yang bisa mengakibatkan itu. Misalnya teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang membuat kita lalai gitu. Bisa jadi yang seperti itu, dan kita terlalu banyak beraktivitas atau bergaul dengan mereka. Nah, sehingga lingkungan akan mempengaruhi kita menjadi orang yang bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya lingkungan ini juga sangat penting. Dan yang berikutnya adalah yang bisa mengurangi nikmatnya ibadah itu adalah sifat nifak ya, sifat nifak atau sifat kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri dari sifat-sifat itu. Baik, mungkin itu kalau dari dari pengalaman saya, dan kemudian yang paling penting adalah berdoa. Yang utama dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah supaya kita diberikan nikmat tersebut gitu. La haula wala quwata illa billah. Karena pada prinsipnya kita nggak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita minta ya, kita pengen merasakan nikmatnya ibadah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Mas Alwi. Satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Baik, insyaallah. Ntar saya pilihkan dulu Ustadz. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Jika seseorang melakukan sesuatu, contohnya pamer tadi, melakukan tersebut tidak bermaksud pamer, namun dipandang orang lain adalah kecemburuan ketika melihat perbuatan pelaku tadi. Pertanyaan saya, apakah pelaku tersebut tetap mendapat dosa, tetapi niatnya tidak pamer, karena orang lain pun ikut meniru perbuatannya? Pertanyaan dari Tiara Dita, Ustadz. Pertanyaan yang bagus ya. Jawabannya saya tidak tahu. Saya tidak tahu, mohon maaf. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang nggak tampak gitu ya. Berkaitan dengan sesuatu yang tidak tampak, tetapi kita lebih baik memang menghindari sesuatu yang berpotensi mengakibatkan keburukan yang lebih besar gitu. Dan itu tadi saya memahami ya kondisinya ketika kita nih ada nih seseorang yang berniat tidak pamer gitu ya. Kita lihat lagi kira-kira niatnya apa nih. Tadi kan hanya berniat tidak pamer. Nah, niatnya dia sebenarnya apa gitu. Nah, makanya kalau misalnya niatnya tidak pamer, niatnya apa? Nah, ini yang mungkin perlu diklarifikasi di awal gitu ya. Supaya tidak menimbulkan kecemburuan buat yang melihatnya. Jadi klarifikasi di awal ini mungkin yang menjadi salah satu cara agar meminimalisir potensi keburukan yang mungkin terjadi. Saya cuma bisa jawab itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja Ustadz, pertanyaan-pertanyaan yang bisa Ustadz jawab Ustadz. Soalnya berhubungan dengan waktu juga Ustadz. Siap, sudah malam ya. Afwan juga untuk teman-teman yang udah bertanya, mohon maaf. Untuk saat ini jawabannya belum bisa dijawab.
Mungkin lain kali atau next time Ustadznya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yes. Selanjutnya, Saya, Mas Alwi, mohon izin, lebih enak panggil Bang Dodo aja. oh iya Bang Dodo ya. Iya. Ya. Selanjutnya akan ada games yang akan dipandu oleh kakak-kakak dari iCare. Mungkin untuk kakak-kakak iCare bisa memandunya sekarang. Wah, boleh ikutan kah? Boleh. Itu itu teman-teman yang udah dikirimin link kuis. Mungkin bisa di Baik, teman-teman sekalian yang udah mendengarkan kegiatan pada malam hari ini, insya Allah kita ice breaking dulu sebentar ya sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Ini ada kuis, game seru. Nah, silahkan teman-teman masuk ke dalam link yang sudah kita berikan di chatroom Zoom ya. Di chatroom Zoom silahkan masuk, silahkan isi nama teman-teman kalian, nama teman-teman sekalian. Nah, nanti ketika sudah masuk semua, kita akan mulai bersama-sama bermain. Ini saya akan share screen dulu ya. Ya, ini sudah ada beberapa orang yang ikut. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan aplikasinya ya. Bang Dodo boleh ikut juga untuk gamesnya. Kali aja menang Bang Dodo. Oh iya, teman-teman sekalian informasi untuk games pada malam hari ini insya Allah akan ada hadiah ya dari panitia. Untuk satu orang pemenang saja ya, satu orang pemenang insya Allah. Nanti kita akan berikan hadiahnya. Segera masuk teman-teman ke permainan kita malam hari ini. Kita tunggu 1 menit ya buat bergabung semua. Baru 15 partisipan. Saya nonton aja Bang Jun. Boleh. Kak Jun, gue mau nanya Kak. Kak, Ya, gimana? nah itu di Zoom kok ada kelompok itu maksudnya gimana? Kelompok apa ya? Di link itu di Coba saya buka. Di Zoom ada apanya nih, Mas? Maksudnya? Oke. Bisa kita mulai ya permainannya ya. Saya pause dulu. Teman-teman udah gabung? Silakan bisa lihat dari HP-nya ataupun bisa lihat di komputer teman-teman sekalian ya. Ini juga ada backsound-nya, jadi silakan di setel volumenya, volume lagu dari kuisnya ini. Oke, kita mulai untuk games pada malam hari ini. Oke, time is up. Kita lihat. Oh, Muhammad Iqbal di urutan pertama ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Di dalam surga tidak ada waktunya cuma 10 detik. Siapa? Oh, masih Muhammad Iqbal. Oke,
Jawabannya itu tidak ada orang tua ya. Di dalam surga itu nggak ada orang tua karena di surga itu anak-anak muda semua kayak kita ini. Cie-cie. Kita lanjut. Oh, ada Bang Artos yang naik lagi. Jawabannya adalah yang sering kali dikorbankan meskipun tidak diperintahkan itu perasaan. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Time's up. Kita lihat siapa yang paling atas. Oh, berganti lagi. Mbak Fataya naik ke peringkat pertama. Semakin mengejar ya. Jawabannya adalah 9 orang ya. Lanjut. Siapakah? Oh, masih Mbak Fataya. Apabila mengendarai mobil, wajib membawa SATU. Oke. Selanjutnya. Untuk menyalakan lampu kita harus menekan. Siapa yang paling atas ini? Oh, Mbak Evia naik ke peringkat pertama. Menekan sekali ya. Untuk menyalakan lampu kita harus menekan sekali. Namanya games, jadi kita ya lucu-lucuan ya. Jangan terlalu serius untuk menjawabnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Waktunya habis. Oh, sekarang Balkis naik ke atas ya. Ini kombinasi huruf bahasa Inggris ya, yang pintar bahasa Inggris bisa ini jawab. Lanjut. Bulan yang memiliki 28 hari. Oh, Mbak Evia naik lagi di peringkat pertama. Oke. All of them. Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Time is up. Oh, masih Mbak Evi ya berada di atas. Rumput, betul. Oke.
Oke, kayaknya ada pertanyaan terakhir. Oh, sudah terakhir ya. Oke, jadi untuk peringkat pertama tadi ya dimenangkan oleh Mbak Evia ya. Ini kita ngeceknya gimana ini. Mohon maaf. Gimana ini ngeliatnya nih. Oke, tadi sempat terlihat ya untuk pemenang dari kuisnya. Alhamdulillah dimenangkan oleh Mbak Evia ya. Nanti tolong Mbak Evia cantumkan nomor telepon di chat Zoom ini atau di grup WhatsApp yang sudah ada di ini kita ya di grup masing-masing. Silakan masukkan nomor telepon di situ, nanti kita akan kabari untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada moderator kembali untuk menutup rangkaian acara pada malam hari ini. Ya, Ustaz, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah teman-teman kita udah di penghujung acara. Semoga dengan adanya kelas intensi muslim ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat, bisa menginspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk Rabu depan, minggu depan tepatnya ya, kembali akan diadakan kelas intensif ini dengan tema utamanya akhlak atau manisnya ibadah Kak ya. Tepat pada tanggal 7. Jangan lupa untuk join kembali teman-teman semua. Dan jangan lupa setiap Sabtu pagi akan ada kuis yang akan di-share oleh kakak-kakak dari Inspira Muda tentunya. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau ada salah kata atau apapun itu mohon dimaafkan. Semua kesalahan dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma. Ya, izin keluar dulu ya Kak ya. Silakan. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di acara kita malam hari ini. Silakan yang mau live. Dan keselamatan pada Nabi junjungan. Oh iya, jangan lupa absen ya. Link absen nanti ada di grup ya teman-teman sekalian. Selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Amit ya. Allah. Itu belum semua pertanyaannya terjawab, nanti bisa diskusi lagi ke pusat minggu depan. Siap. Ya, dengan syukron, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ya Allah, cây wo minh thiên anh hơ cơ lie khen lao sữa mô âm mã đế chưa ai ta ha ha
anta Allah tekan liên man hào hứng chiếu Allah. Ya Allah, luncurkan rahmat sinar salamet kanggo Nabi junjungan kuring Muhammad salawasna ayadina kawilujengan salawasna bintang tayungan ku Allah. Ya Allah paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad salami